Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih kitab ya ke kitab Umdatus Salimin, syarah dari ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin ini sebagian mengatakan syarah dari kitab Siratal Mustaqim. Pinggirannya itu kan kitab Siratal Mustaqim ya. Kitab Sabilal Muhtadin. Fasal pada menyatakan istinja. Ketahui olehmu arti istinja pada istilah syara. Pahami nih pengertian istinja. Ialah menghilangkan ain najis dan bekasnya dari kubul atau dubur dengan air atau batu atau yang semakna dengan batu. Ada pengertian yang lebih pas lagi, ada pengertian yang lebih bagus lagi. Nah, di dalam beberapa kitab istinja itu gini, menghilangkan najis dari kubul dan dubur. Nah, najisnya keluarnya dari kubul dan dubur. Jadi menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, dihilangkannya dari mana? Dari kubul dan dubur. Jadi kalau dia membersihkan najis yang ada di kubul dan dubur, tapi najisnya bukan keluar dari kubul dan dubur, maka itu bukan istinja. Tak sengaja duduk dia di atas kotoran ayam basah atau ada darah belumuran, duduk dia. Benajis nggak duburnya itu? Benajis. Cemana dia cara membersihkannya? Pasti kayak orang istinja nanti membersihkannya, kan gitu. Tapi apakah itu namanya istinja? Bukan. Kenapa? Karena najisnya bukan keluar dari kubul dan dubur. Atau najisnya keluar dari kubul dan dubur. Tapi dibersihkannya bukan dari kubul dan dubur. Nah, ada anak, mohon maaf, buang air besar di celana, kenalah celananya. Dibersihkanlah celana ini. Dari apa? Dari najis. Najisnya keluar dari kubul dan dubur nggak itu? Iya. Tapi dibersihkannya dari celana. Apakah proses mencuci celana itu disebut istinja? Bukan. Jadi memang najisnya keluar dari kubul dan dubur, dan memang dibersihkan dari kubul dan dubur. Itulah baru istinja. Yang beginilah baru boleh pakai batu. Baru boleh pakai tisu. Kalau lain dari ini, itu bukan istinja, harus pakai air. Nah, hukum istinja dari tiap-tiap najis yang basah, yang keluar dari kubul atau dubur, nah, adalah wajib. Nah, kapan istinja itu wajib? Kalau najisnya basah. Kalau najisnya kering, sunnah istinjanya. Jadi hukum istinja ini ada 4. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Kapan wajib? Kalau najis yang keluar itu basah. Dan biasanya memang basah. Kan gitu. Kalau kering agak menjerit gitu. Yang kedua ada hukum istinja itu sunnah. Itulah kalau yang keluar najis kering. Misal ada orang kencing batu. Memang batu yang keluar. Katanya ada yang seperti itu. Memang batu yang keluar. Dan batu itu diyakini dari air kencing yang mengkristal. Berarti batu itu najis. Keluarlah batu itu. Kering tak ada airnya. Letak jatuh itu. Nggak ada basahnya sedikit pun. Wajibkah dia istinja? Tidak. Hukumnya sunnah. Makanya di situ ada yang basah. Yang ketiga, ada istinja hukumnya makruh. Nah, kapan istinja hukumnya makruh? Istinja dari buang angin. Istinja dari buang angin itu makruh. Jadi kalau buang angin nggak usah sibuk istinja. Makruh itu buang-buang air. Karena angin bukan najis. Sekali lagi angin bukan najis. Kalau angin najis meriah kita. Kalau angin najis meriah, ada orang buang angin, celana dalamnya mesti dibasuh, sarungnya mesti dibasuh, hidung kita yang nyium aromanya pun mesti dibasuh.
Kan nyampe ke situ dia. Jadi maka angin itu bukan najis, jadi nggak usah dibasuh. Istinja yang haram adalah al-istinja bil muhtaram, istinja dengan sesuatu yang dihormati. Pakai makanan, itu haram. Sebagian lagi menambah, istinja ada yang mubah. Apa istinja yang mubah? Istinja minal arak, daripada keringat. Istinja daripada keringat. Mohon maaf, ada orang yang bangsa kalau jalan duburnya itu basah, tapi basah keringat. Terus dia basuh, mubah. Nah, juga bagian-bagian sensitif yang kadang berkeringat, itu dibasuh karena keringatnya itu mubah. Paham ya? Nah, ini hukumnya. Nah, kalau dia basah, najisnya itu wajib. Nah, karena ada beberapa hadis yang memerintahkannya dan janji siksa atas yang meninggalkannya. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di satu kubur, lewat di satu tempat 2 kubur, terus Rasul patahkan pelepah kurma, dibagi 2 sama Rasul, pelepah kurma yang hijau ditancapkan. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasul? Kata Rasul, nah, ini 2 tempat ini ada makam, ada kuburan. Nah, dan keduanya yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fil kabir, padahal masalah dosanya nggak besar-besar kali tapi diazab. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, lam yastabri min baulihi, riwayatnya banyak, ada lam yatanazzah min baulihi. Nah, yang satu itu nggak bersih daripada buang air kecilnya, itu berarti perintah istinja dan diazab kalau nggak istinja dari buang air kecil. Amal ukhra, amal akhar, adapun yang satu lagi, yamshi bin namimah, suka mengadu domba, provokator. Nah, ini berarti ada janji siksa dari Allah atas orang yang tidak istinja. Maka istinja itu wajib. Sekali lagi, dari kecil anak itu dibiasakan istinja. Dari kecil anak itu dibiasakan buang air kecil jongkok. Dari kecil anak itu ditanamkan buang air kecil di kamar mandi. Jangan sampai kebiasaan nggak istinja nanti sampai besar. Nggak tahu, saya sampai sekarang masih betul-betul nggak habis pikir. Kalau ada sopir-sopir mobil, bus atau apa tuh, toiletnya cuma pintunya itu aja, itulah toiletnya. Buka pintu sedikit dah, buang air kecil situ. Ya Allah ya Rahman. Tanamkan rasa malu. Nah, kemudian ya. Wah, tak ada di kodo. Mana pula istinja kodo? Yang di kodo perhatikan. Yang di kodo, sholat yang dilaksanakan tanpa istinja. Istinjanya tak usah di kodo. Sholat yang dilaksanakan pada saat dia belum istinja itu kan nggak sah. Maka sholat-sholatnya itu diqadha. Dan istinja ini bagian min izalatin najasat. Termasuk daripada menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini tidak perlu niat. Sehingga istinja itu nggak wajib pakai niat. Kadang ada juga yang ngajarin niatnya ya. Saya ada baca buku tuntunan sholat kalau nggak salah ya. Di situ ada diajari niat istinja. Istinja nggak pakai niat. Tidak ada. Wallahu alam. Apakah ada kesunahan ataukah ada ini? Saya belum baca. Tapi yang jelas, menghilangkan najis itu tidak mesti pakai niat. Nah, kalau pakai niat pun bingung kita mau koronahnya pas kapan. Saya pas gosok gitu. Mau koronah niat. Nanti kalau nggak mau koronah bolak-balik itu jadi. Karena untuk menghilangkan najis, jangankan fiil manusia, fiil yang lain itu pun sah. Paham? Ada orang, mohon maaf, duburnya atau kubulnya benajis. Dia buang air kecil di pinggir sungai. Nah, habis itu belum istinja, kepleset, masuk dia ke sungai itu. Udah terlaksana belum istinjanya? Udah.
Inghisal istilahnya, terbasuh, bukan sengaja membasuh. Itu pun sudah terhasil istinjanya. Itu menunjukkan memang tak perlu pakai niat. Beda sama wudu. Ada orang berwudu, wajah, tangan, kepala, habis kepala tak sengaja kepleset, celup kakinya, plek. Itu wajib diulang lagi yang memang pakai kesengajaan. Nah itu bedanya. Kalau mengangkat hadas perlu niat. Kenapa? Kalau nggak sengaja nggak hasil tuh. Paham? Kecuali waktu tercelup di situ dia ingat, ini sekalian wudu. Ah itu sah. Tapi kalau nggak ada lintasan seperti itu wajib dibasuh lagi. Itu bedanya tuh. Nah. Kalau itu ada. Nah, kalau itu ada. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu ada. Nah, tapi kalau niat itu ada tuh di kita itu. Nah, di kitab kita nanti itu sebelahnya tuh. Allahumma tahhir qalbi, kenapa ya? Sebelahnya. Emang enggak berbaris. Nah, tetapi ini lanjutannya. Tidak wajib atasnya segera. Jadi istinja itu nggak wajib segera. Apakah habis buang air besar wajib langsung istinja? Enggak. Melainkan tatkala hendak sembahyang. Nah, kecuali waktu mau sembahyang. Istinja buang air besar dia jam 7 pagi. Nantilah aku istinja pas mau sholat zuhur. Boleh. Tapi ya udah berkerak lah ya. Tapi secara hukumnya itu tak wajib. Kenapa? Karena wajib membersihkan diri dari najis itu ketika mau sholat atau mau ibadah yang berhajat kepada membersihkan diri dari najis. Nah iya, tapi yang jelas kalau ada bau-bau nggak mau. Malaikat rahmat itu tak suka kepada yang bau-bau, bau tak sedap ya. Makanya orang mohon maaf, orang yang merokok, kata Syekh Nuruddin, tidak didekati malaikat rahmat. Itu kata Syekh Nuruddin. Kenapa bau? Makanya kalau pakai parfum tuh ngundang malaikat rahmat. Bakar bukhur itu kan harum asapnya, itu ngundang malaikat rahmat. Nah, tapi kalau yang bau-bau itu tidak. Kalau itu beda lagi. Kalau seandainya dia melumuri najis ke badan itu wajib segera. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa yang harus segera dihilangkan. Tapi kalau buang air besar itu bukan melumuri, ya memang dia keluar dari situ. Nah, jadi kalau seandainya dia itu misal ada darah, dicelupkannya tangan ke darah, nah itu wajib segera membasuh tangannya. Kenapa? Tadammuh, melumuri diri bin najasat dengan najis, nah itu haram. Sehingga perbuatan yang haram ini harus segera dihilangkan. Tapi buang air besar itu nggak haram. Sehingga tidak wajib segera menghilangkan najis dari buang air besar tadi. Kemudian, atau tatkala picik waktu, atau waktunya udah sempit, memang harus segera sholat, yaitu wajib segera. Atau takut merambat najis itu dari tempatnya, bahasanya merambat. Apa? Itulah kurang. Berselemak, takut nanti berselemak sana sini. Ya mohon maaf begini, dia kan bakalan berjalan, maulah entah kemana-mana nanti itu. Kalau takut seandainya seperti itu, maka wajib dia segera, beristinjanya tadi. Nah iya, yang bisa yang kering atau buang air kecil lah ya. Buang air kecil kan nggak terlalu menyebar. Syahdan, yang lalu dengan yang akan datang masih ada hubungannya. Itu syahdan. Tidak memadai istinja itu melainkan dengan air atau batu, atau yang semakna dengan batu. Jadi sahnya istinja itu cuma pakai air, batu, atau yang semakna dengan batu. Dan ini memang pilihan, bukan urutan. Sekali lagi ya, ini pilihan bukan urutan. Tahyir, bukan tartib. Karena ada orang berpemahaman istinja dengan air, istinja dengan batu itu kayak wudhu dengan tayamum.
Kapan boleh tayamum? Ketika tidak ada air untuk wudhu. Kan begitu, itu betul. Ada yang berpendapat, kapan boleh istinja dengan batu ketika tidak ada air untuk istinja. Salah tuh. Maka nanti di sebagian kitab dituliskan, boleh istinja dengan batu walaupun dia di tepi sungai. Sungai banyak air, tapi dia istinja dengan batu. Boleh? Boleh. Itu maksud daripada takhir, pilihan tadi. Boleh istinja dengan batu walaupun dia di tengah laut yang banyaknya air begitu. Air. Nah, apa yang semakna dengan batu itu? Yaitu tiap-tiap benda padat yang suci, lagi kesat, yang dapat menanggalkan najis, lagi tidak dihormati pada syara'. Nah, jadi yang semakna dengan batu itu benda suci, benda padat, suci, kesat, tidak dihormati. Nah, itu dia. Benda padat. Jadi tidak sah kalau pakai tanah yang berhamburan. Dia ambil tanah, dia usap ke situ, itu tidak sah. Kemudian yang kedua, suci. Jadi tidak sah pakai tai kering. Nah, bersihkan kotoran pakai kotoran, ya tidak sah. Walaupun dia padat, kesat, dah kayak batu. Walaupun kotoran itu sudah membatu, gitu, nggak sah. Kemudian dia itu harus bisa mengambil najisnya. Batu cincin yang halus betul. Batu cincin, batu licin betul tuh. Atau pakai apa? Keramik ya, yang pokoknya yang halus betul lah. Kalau nanti di kitab itu pakai luar apa tuh? Kulit luar buluh bambu. Kan kulit luarnya licin betul tuh. Nah, maka ini tidak bisa. Kalau kulit dalamnya terlampau kesat, bisa berbahaya. Nah, yang berikutnya tidak dihormati. Nah, inilah syarat benda padat yang boleh dijadikan alat istinja. Seperti rumput, nah, seperti rumput dan sebagainya. Jadi boleh pakai daun-daun, pakai kain. Kalau sekarang pakai tisu, boleh. Pakai tisu silahkan. Karena adalah Nabi istinja dengan batu. Nabi pernah istinja dengan batu. Dan menyuruh sahabatnya istinja dengan batu. Dan Nabi pernah juga menyuruh sahabatnya istinja dengan batu. Mungkin ada di antara kita yang seumur hidup belum pernah istinja selain dengan air. Ada ya? Belum pernah pakai tisu tuh belum pernah. Nggak enak juga kita. Nggak nyaman ya. Yang udah pakai air lah udah paling enak tuh. Pakai daun pisang kering boleh. Tapi daun pisang yang hijau kayaknya nggak bisa tuh ya. Licin, nah itu nggak bisa. Kalau daun pisang kering bisa. Kalau pakai tisu itu kita ngerasa nggak enak lah pokoknya perasaan yang udah biasa pakai air. Bahkan kita pakai air tuh banyak betul kadang ya. Nyiramnya itu banyak betul. Boleh nggak kalau istinja itu terlalu berlebihan pakai air? Ada 3 perkara yang kita berlebihan tuh nggak dilarang. Al-israf madmum illa fi salasati masail. Berlebihan itu dicela kecuali pada 3 masalah. Di situ berlebihan nggak apa-apa. Pertama, sodakoh, jadi sedekah berlebihan nggak apa-apa. Kedua, dhiyafah, menjamu tamu berlebihan nggak apa-apa. Tamunya 3 orang, masa ikannya 3 kilo. Berlebihan ini. Tapi nggak apa-apa. Bahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikisahkan ada seorang ulama datang, seorang waliullah datang yang punya rumah, itu masaknya banyak kali. Sampai kata ulama tadi, berlebihan kalian masak. Tamu cuma aku seorang masak banyak kali. Sengaja Tuhan. Kenapa? Semua yang Tuhan lihat daripada makanan itu barokah. Habis itu kami bagi-bagikan. Jadi semua yang dimakan tamu, semua yang jadi hidangan tamu itu barokah. Habis itu dibagi-bagikan. Yang ketiga yang boleh berlebihan itu adalah fil istinja, pada istinja. Nah, itu silahkan berlebihan. Nah, 3 ini aja. Lainnya nggak boleh. Makan nggak boleh berlebihan. Kita makan yang berlebih ya. Minum tak boleh berlebihan. Semuanya tak boleh berlebihan. Pakaian tak boleh berlebihan. 3 ini aja. Kalau versi kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nah. Kemudian kita sambung lagi. Haram lagi tidak memadai. Haram dan tidak sah, itu maksudnya. Haram lagi tidak memadai istinja dengan benda yang dihormati.
Seperti kitab hadis, naudzubillah. Apa pula kitab hadis dengan isinya? Walat. Kitab fikih dan lain-lain. Nah, adapun kitab yang tidak dihormati seperti kitab falsafah, kitab filsafat, tak dihormati. Nah, kitab Taurat dan Injil yang sudah dirubah dari aslinya, maka boleh istinja dengannya, tapi tak usah cari masalah. Boleh, apalagi diviralkan, nah bahaya. Kitab Taurat dan Injil yang sudah dirubah. Kalau yang masih asli nggak boleh ya. Begitu juga kitab hikayat-hikayat yang dusta, boleh istinja dengannya. Hikayat-hikayat yang dusta. Cerita bohong, novel-novel ya. Kan cerita bohong tuh. Pokoknya kisah-kisah bohong lah. Dan di antara benda yang dihormati itu adalah makanan. Jadi makanan jangan dipakai istinja. Sama ada makanan manusia, baik makanan manusia. Jadi mana-mana yang memang itu masih makanan manusia, jangan dipakai istinja. Buang hajat di ladang bayam. Boleh pakai daun bayam istinjanya? Boleh. Makanan manusia. Pakai roti, nggak boleh. Makanan manusia. Atau makanan jin. Seperti tulang. Pakai tulang pun nggak boleh. Jangan istinja pakai tulang. Itu makanan jin. Nah. Walaupun sudah terbakar. Walaupun tulang tadi sudah terbakar. Sekarang jin pun udah payah dapat makanan. Ada model masakan sampai duri tulang pun bisa dimakan semua. Ada ayam tulang lunak. Restoran ayam tulang lunak. Tulangnya pun bisa dimakan. Entah makan apa jin lah sekarang dah. Karena Nabi SAW melarang istinja dengan tulang. Sabdanya, tulang itu adalah makanan saudara kamu, yakni jin, yang Islam. Nah, maka makanan manusia terlebih utama dilarang istinja dengannya. Apakah makanan itu tertentu manusia saja yang memakannya, atau lebih banyak manusia memakannya dibanding dengan binatang yang memakannya? Jadi kalau seandainya makanan itu makanan manusia, itu haram. Atau berkongsi, dimakan manusia iya, dimakan hewan juga iya. Tapi persentasenya lebih banyak manusia yang makan. Contohnya apa? Daun ubi. Daun ubi lebih banyak kambing atau manusia yang makan? Manusia, itu berarti nggak boleh. Kenapa? Mana-mana yang lebih banyak manusia memakannya itu nggak boleh. Kangkung, kelinci makan, kambing makan. Lebih banyak manusia nggak? Keladi, daun keladi. Kalau itu banyakan mana lah yang makan. Pokoknya cari. Entah sih. Jadi yang nggak boleh itu memang makanan manusia murni atau makanan manusia yang berkongsi dengan hewan, tapi manusia persentase makannya lebih banyak. Itu nggak boleh juga. Adapun jika makanan itu lebih banyak binatang yang memakannya dari manusia atau khusus makanan binatang, maka tidak haram istinja dengannya. Apa contohnya? Yang kita makan, binatang makan, tapi lebih banyak binatang makan. Tak tahu sih. Pelet mana makan manusia? Tak tahu saya lah. Apalah contohnya? Ada manusia makan rumput. Ada. Tapi banyak manusia juga, guys, kalau ubi. Nah, Allah alam lah, tak tahu saya. Pokoknya kalau ada lah yang seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka itu tidak haram makannya. Dan kalau bersamaan manusia dan binatang memakannya, kalau imbang, 50-50, 50-50% antara manusia dan hewan makannya, maka memadailah istinja dengannya, lagi tidak haram. Jadi paham ya? Kan sering disebut, ini unggulnya kitab Sabilal Muhtadin, kadang yang begitu dibahas.
Kita sering dengar haram istinja dengan makanan. Tapi kadang nggak dirinci. Makanan manusia atau hewan? Maka jawabannya makanan manusia. Nah, kalau masalahnya itu makanan manusia juga makanan hewan. Nah, udah tahu rinciannya. Kalau presentasinya lebih banyak manusia, haram. Kalau lebih banyak hewan, nggak haram. Kalau imbang, tidak haram. Dan sunnah. Sunnah ketika istinja pakai dua-duanya. Pakai air iya, pakai batu juga iya. Seperti istinja dengan batu, kemudian diiringkan dengan air. Nah, jadi kalau mau sunnah begitu. Batu dulu, baru air, itu pahalanya paling besar. Nah, jadi kalau seandainya kita di kamar mandi ada tisunya, boleh juga. Elap dulu pakai tisu 3 kali, baru habis itu pakai air. Kalau dia istinja dengan air dulu, baru kemudian pakai tisu, tisunya jadi nggak dianggap. Kenapa? Nggak ada lagi kerja tisunya. Paham maksudnya ya? Udah pakai air nih. Habis itu baru pakai tisu. Apa lagi kerja tisunya? Orang udah bersih. Nah, jadi tadi. Dan bila dia cukupkan dengan salah satu dari keduanya, payahlah Ustaz pakai dua-duanya. Satu aja lah. Mana yang lebih afdal, pakai air atau pakai batu? Maka dengan air afdal. Karena batu menghilangkan ain, tidak menghilangkan asar. Asar itu artinya bekas. Apa bukti batu tidak menghilangkan bekas? Baunya masih ada. Yakin baunya masih ada. Tangan kena tai burung, tai ayam. Plek. Ambil tisu, lap. Ambil lap. Hilang tai ayamnya. Kalau dicium, masih bau. Itu kalau di tangan tak suci. Sholat begitu tak sah. Tapi kalau istinja itu memang memadai. Walaupun masih tersisa asar. Tapi lebih bagusnya pakai air. Karena air menghilangkan ain, benda, dan asar. Baunya juga hilang. Nah. Sunnah istinja dengan tangan kiri. Nah, kalau pakai tangan kanan berarti makruh. Dan makruh istinja dengan tangan kanan. Nah, jadi istinja itu pakai tangan kiri. Istinja pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Dan sunnah memercikkan air pada farajnya. Dan sunnah memercikkan air pada farajnya. Jadi habis istinja, ambil air, percikkan. Bukan ke faraj ini maksudnya ke pakaian yang setentang dengan kemaluan. Nah, jadi habis kita istinja, kita udah pakai lagi celana, sarung, ambil air, percikkan. Ke pakaian, ke kain yang setentang dengan kemaluan. Supaya menghilangkan was-was. Kalau nanti nampak basah-basah di situ, langsung pikiran kita, ini yang tadi kupercikan. Kalau seandainya nggak kita percikan, pas ruku, Allahu Akbar, lah kok basah nih? Air apa nih? Jangan-jangan air kencing. Nanti bukan air kencing, tapi mungkin juga air kencing. Sampai salam itu aja pikirannya. Maka oleh karena itu percikan. Begitu nampak basah, oh ini yang tadi ku percikan. Aman dah salatnya. Nah. Kalau belakang, perci ke belakang payah. Dan pada kainnya, pada celananya supaya hilang was-was. Dan sunnah sesudah istinja membaca, barisin bagi yang belum ada barisnya, yang belum ada barisnya semua ya. Allahumma. Itu artinya ya Allah. Tahhir. Haknya pakai tasydid. Tahhir. Sucikan. Qalbi. Hatiku. Minan nifaqi. Dari kemunafikan. Apa tuh munafik? Izharul Islam atau iman wa idmanul kufri. Menunjukkan di zahirnya Islam, tapi dia sembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itulah munafik. Syar'an seperti itu. Tapi kalau lughatan, beda yang dinampakkan, beda yang dalam hatinya. Jadi ada orang memuji-muji, padahal hatinya mencela. Itu secara bahasa munafik juga. Tapi kalau secara syariat bukan. Secara syariat, Islam yang dia tunjukkan, padahal dalam hatinya, dia tak mau percaya. Nah, itu namanya nifak. Wahassin, dan lindungi.
farji, kemaluanku, minal fawahish, dari keburukan. Kalau fahisyah itu artinya biasanya diartikan dengan zina. Ini dibaca sekarang nih, Masya Allah. Saya sebulan atau 2 bulan ini dapat aduan entah berapa kali lah orang yang mengadu. Si aduannya suami selingkuh aja. Suami selingkuhnya. Sama tuh, sama-sama juga. Baru kapan? 2 hari yang lalu, hari Selasa kemarin lah, baru semalam. Habis saya ngisi satu kajian, datang perempuan ke saya, muda, cantik lagi masih. Dia bilang, Ustaz, rumah tangga saya sedang tak baik-baik saja. Kenapa saya bilang? Suami saya sudah saya dapati ketahuan nama saya 2 kali selingkuh. Dalam hati saya, ya Allah, cantiknya istrinya, selingkuh lagi dia. Yang kelewatnya apalagi katanya? Saya bingung Ustaz, mau bertahan atau enggak. Kenapa? Suami saya ini sakit ginjal, udah cuci darah. Ya Allah, dalam hati saya, bisa lagi selingkuh. Cuci darah udah. Tak tahu lagi saya mau ngomongnya apa. Dan yang luar biasanya, perempuannya bilang gini, saya pingin balik Ustaz, tapi kayaknya suami saya yang tak mau. Ya Allah, dalam hati saya. Udahlah begitu dia pula yang jual mahal. Saya bilang, kalau dalam keadaan seperti ini, musyawarah, diskusi sama orang lain yang bijak. Karena kakak biasanya pikirannya udah nggak lurus. Lagi kalut, lagi bingung. Satu kata yang buat dia berat, saya tak siap Ustadz menyandang gelar janda. Maka saya bilang, sepedih-pedihnya gelar janda, lebih pedih lagi api neraka. Kalau kakak sama dia bisa menuju neraka, mending janda daripada masuk neraka, saya bilang. Ya udahlah, itu aja lah saya bilang. Ya Allah, banyak betul. Kemarin lagi ada orang melapor begitu, ada lagi yang lain. Ada abangnya bilang, ya Allah, adikku suaminya selingkuh. Baca doa nih. Wahasin farji minal fawahish. Ya, yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, hindari dulu hubungan-hubungan yang masih belum halal. Itu semuanya mendekatkan kepada perzinahan. Buat yang bagus-bagus saja. Jangan buat hal yang tak bagus. Nanti nyesal kalau sudah sampai semuanya pada malu. Nah, memang di godaan paling berat. Nah, makanya butuh kepada orang-orang terdekat untuk menghambat maksiat yang satu ini. Ini saran saya. Karena beberapa yang saya lihat, kasus-kasus perselingkuhan, terjadi kepada orang yang nggak dekat sama keluarganya. Jadi kalau nyari pasangan, lihat dia sama keluarganya dekat atau tidak. Karena saya perhatikan orang yang berani selingkuh, dia nggak dekat sama keluarganya sehingga nggak ada beban menjaga nama baik keluarga, tuh nggak ada sama dia. Saya perhatiin begitu. Ya sama keluarga gimana? Ya orang tuanya gitu, macam acuh tak acuh, urus tak urus. Pantas dia berani seperti itu. Kenapa? Nggak ada orang yang dia rasa, malu lah nanti apa kata ayah, apa kata emak. Orang selama ini memang emak ayahnya nggak pernah berkata-kata sama dia. Jadi maka cari pasangan yang dekat sama keluarga. Karena kalau dia mau bikin masalah, dia ngebayangin dia bakalan nanti dijauhi sama keluarganya. Nah, cari itu. Beberapa lah ini. Ini bukan yang pasti seperti itu. Ada juga yang memang dekat sama keluarga pun tetap juga begitu. Tapi ini ngitung-ngitung nambah-nambah lah. Supaya ngerim-ngerim maksiat dia. Wahasin farji minal fawahish. Ya, yang lajang-lajang. Tahan. Nah, ini santri-santri yang udah keluar. Di pondok aman. Di luar banyak godaan. Jadi jangan sampai nanti di luar itu terjebak dengan yang seperti ini. Habis
Ilmu hasil bertapa setahun di pondok, 2 tahun di pondok, kalau ketemu perempuan, jangan. Hilang semua ilmunya nanti. Nah, maka kuat-kuatkan hati. Ya. Syahdan terakhir ya. Memadailah istinja dengan air itu, kuat zon hilang najis itu. Jadi dalam istinja, gimana cara kita mengetahui istinja aku ini udah beres atau belum? Zon. Nggak mesti sampai yakin. Nggak mesti sampai yakin. Kayaknya ini udah bersih, dah. Nah, dan tiada disunnahkan mencium tangannya sesudah istinja itu. Udah bersih belum ya? Tak disunnahkan. Dah. Maka jika diciumnya tangannya, kalau dia memang diciumnya juga, lalu didapatinya bau najis padanya, tuh kan masih bau. Berarti belum bersih nih. Maka dihukumkan najis tangannya jua, tidak pada tempat yang diistinjakan. Jadi najisnya di tangan saja, duburnya nggak dianggap benajis. Kalau mau yakin cium duburnya. Nah. Ya kan payah, gimana nyium dubur? Kalau dia cium tangan, itu bukti tangannya benajis, bukan duburnya benajis. Kalau mau membuktikan duburnya benajis, cium duburnya. Kan nggak bisa, makanya zon, cukup kuat dugaan saja. Maka tidak wajib atasnya mengulangi istinjanya. Sudah jelas. Pasal akan datang pada menyatakan bersugi. Ini akan datang.